Wushu. Wu untuk perang. Shu untuk seni. Seni bela diri dari zaman dinasti Cina ini telah berkembang menjadi cabang olahraga yang berfokus pada kelenturan, kecepatan, jurus, dan penampilan. Gerakan yang lembut dan butuh kontrol pikiran membuat wushu cocok ditekuni dari dini. Sejak kecil, lalu menjadi atlet nasional. Seperti Andrea Simon, pesaing muda dari DKI Jakarta yang disegani atlet wushu lainnya. Nanti boleh lepas maskernya. Storytelling gitu. Iya. Jadi boleh tolong. Cuma 3 jurus gitu. Iya. Wah, jadi kayaknya Anda masih. Nama saya Andrea Simon, saya udah umur 18. Sekolahnya di SMA Negeri 2, Jakarta. Sasananya? Iya, nama samanya. Wushu Raja Wali Sakti. Maunya sih menangin pertandingan internasional kayak SEA Games, Asian Games. Kalau yang paling deket sih aku mau ikut prapon. Iya. Andrea sudah beberapa kali mengikuti perlombaan wushu Taolu. Wushu sendiri dibagi menjadi 2. Taolu adalah wushu yang berfokus pada rangkaian komponen latihan dari teknik-teknik yang ada. Ada teknik tangan, teknik kaki, lompatan, sapuan, sikap, dan gerakan kaki. Sementara Sanda adalah olahraga pertarungan tangan kosong modern dengan teknik wushu tradisional. Andrea sendiri adalah atlet wushu yang berfokus mengembangkan kemampuan taolunya. Hingga kini, ia telah menjadi atlet senior. Semua kerja keras Andrea tidak sia-sia. Ia membawa banyak kebanggaan bagi Indonesia. Ini juara 1. Semua jurusnya juga. Karena aku masih junior. Aku dari junior jurusnya ada sama. Oh, Tangan kosong ada sama ya. Taolu. Iya, aku nggak mau kena pukul. Kalau junior tuh kayak jurusnya udah ditentuin gitu, jadi harus hafalin gini. Kalau misalnya senior tuh jurusnya kita bikin sendiri, lihat referensi-referensi, lompatannya cari cocok yang mana gitu.
Terus aku baru-baru ini naik senior kan. Terus latihannya udah berapa lama ya? Setahun? 6 bulan. 6 bulan lebih lah, 6 bulan lebih. Senior tuh dari umur 18 ya, 17 ke 18 gitu. Sampai Sampai puas. Ya, terus baru. selama badan masih kuat gitu. Iya. Junior juga ada dibagi 3. Oh iya. Ya, C, B sama A. Kalau C tuh yang masih kecil gitu. Kalau B tuh yang 12, 14 ya? 11. 14. Yang A 14 ke 17, 18 gitu. Cuma usia aja sih. Kalau misalnya usia naik udah harus pindah. Justru harus ya. Mau nggak mau harus pindah. Udah bisa tangan kosong, senjata pendek sama senjata panjang, pedang tombak gitu. Kalau yang paling susah sih semuanya susah, tapi kayak di tempat-tempat yang berbeda gitu. Kayak bagian lompatannya susah. Atlet senior seperti Andrea adalah atlet yang berumur 17 tahun ke atas. Untuk mendapatkan emas dan perunggu sebagai senior, Andrea butuh latihan 6 bulan lebih, secara rutin hampir setiap hari. Itu tuh. Ini kan umur berapa ya? Umur berapa? 8, 7, 8. Angkat nih. Gak apa-apa, angkat aja. Gak apa-apa, gak masalah. Ini yang pertama. Ini yang terakhir. Yang pertama yang ini. Oh, sekali lomba langsung dapet 3. Iya. Oh my god. Ada 3 jurus kan. Jadi 2 jurus dapat emas, 1 jurus dapat perunggu. Ini di mana nih dapatnya? Ini di Surabaya. Kapan? September ya? Iya baru kemarin, September kayaknya. Ini juga. Iya sama. Ini semua Surabaya. Medalinya sama-sama. Ini jurus apa? Ini pedang. Ini pedang. Ini Tangan kosong sama tombak. ini tombak. Iya. Ini tangan kosong. Iya. Wow. Ini aku kena potongan nilai. Pedangnya kena badan. Oh, kena Gak badan. boleh, iya. Badan Andrea sendiri. Ketuk gitu. Oh, nih kena badan juga nggak boleh. Gak boleh. Gak boleh. Bergengsi. Iya, lomba paling bergengsi. Mana ya? Yang mana mah? Ya nasional semua. Yang mana tuh? Semua kecuali yang ini. Sama ini nih yang unyu-unyu. Iya yang unyu-unyu. Jadi ini Yang kejuaraan nasional. Bali mana Bali? Tadi Bali kemana ya? Sebenarnya sirkuit juga bergengsi. Ini yang Bali. Sirkuit juga. oh, jadi. Wah, berat banget. Berat kan? Terus yang lombanya paling jauh. Paling jauh yang itu, yang internasional di Hong Kong yang udah lama banget. Aku masih kecil, iya. Semuanya susah sih. Ada kan aku kan tanding lawan anak-anak daerah sama daerah sendiri juga. Ya, semuanya susah sih. Gimana ngomongnya? Yang paling kayak susah sampai kena mental gitu. Kena mental ya biasa kalau kena mental tuh yang pertandingan yang aku nggak gitu dapet. Kayak ini cuma dapat 1 perunggu itu kena mental. Wah nggak menang. Terus ada satu yang itu apa yang dapat piala itu, yang cuma dapat perunggu juga. Itu sedih banget itu. Ada yang menang juara 1 ya, Jogja ya. Yang menang juara 1 dapat piala. So, kayak aku mau pialanya tapi aku nggak menang. Piala lucu gitu, piala kecil. Bentuknya apa ya? Piala Raja ya. Dulu papa mama yang suruh. Oh, Iya, pas masih kecil. terus lama-lama Lama-lama jadi suka. Kayaknya pas atraksi lagi perform gitu. lucu banget. Ini kayaknya di Kelapa Gading ya?
Lagi ini di Senayan, lagi pertandingan. Susah banget. Aku kan sempet pelatnas ya kelas 10-11. Jadi aku ada nggak di rumah, kayak harus nginep di suatu tempat gitu. Terus latihannya pagi sore. Sama itu aku bingung banget mau ikut sekolahnya gimana. Terus akhirnya agak tertinggal sih Kak sebenarnya. Soalnya kan waktunya bentrok latihan pagi sama sekolah. Zoom dulu kan. Seru, susah, capek. Kadang ada bosen dikit. Udah bosen dikit soalnya dilakuin gerakannya sama terus. Susah kalau misalnya lagi pengen ganti gerakan, kan kadang gerakannya udah kebiasaan, jadi ganti kebiasaannya tuh susah. Terus belajar lompatan baru susah, kayak gitu. Ada. Kalau misalnya abis kalah atau lagi kesusahan melakukan suatu gerakan gitu, ya, atau lagi bosen. Aku ingat kembali target aku apa di wushu, terus kayak udah 10 tahun ini sayang kalau misalnya aku nyerah gitu, kalau tanpa hasil yang memuaskan. Lakuin aja. Iya, lakuin aja. Andrea adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Keluarganya mendukung penuh keinginan Andrea berwushu sejak kecil. Dari mengantarkan, menemani, bahkan dari hal-hal kecil lainnya, tapi berarti besar bagi Andrea. Nama aku Ryu, aku abangnya Andrea. Umur 22 tahun ini. Andrea tuh kalau misalkan udah tekun dalam satu hal, dia pasti bakal nekutin banget. Kayak ini kan contohnya di wushu kan. Terus sebelumnya dia juga pernah fokusin piano dulu. Cuman gara-gara udah ketemu wushu, kayaknya dia langsung pindah ke wushu. Dia lebih suka wushu gitu. Kayak kalau misalkan dia baru balik kan udah capek tuh latihan kan, dia makan, piringnya gue yang cuciin gitu. Terus paling dia juga bantu sih, dia paling ngelap meja gitu kan. Terus kalau misalkan belakangan kalau dia misalkan menang nih ya, kalau misalkan perunggu gue kasih duit berapa, kalau dapat emas gue kasih duit berapa gitu. Baru-baru ini, Andrea mulai mengajar junior wushu di sasananya, Raja Wali Sakti. Biasanya, ia berlatih dan mengajar di Pluit Village. Namun, kali ini ia baru pertama kali mengganti seorang pelatih mengajar di tempat Mall Arta Gading. Ia mengajar 2 sesi. Satu sesinya berdurasi 2 jam. Ia tidak sendirian.
Ia ditemani oleh Adeline, teman sasananya. Halo, nama saya Adeline. Saya berumur 15 tahun dan saya dari sekolah BTB, Bina Tunas Bangsa School Fluid. Dia tuh orangnya sangat ceria. Kadang bisa serius, tapi karena sifat dia yang ceria sekali itu orang jadi sangat tertarik kepadanya gitu loh. Ceria, keren, dan bersemangat. Jangan terlalu overthinking. Kamu udah bagus. Nggak usah terlalu gugup. Karena banyak orang yang mendukungmu dan kita semua tahu kamu pasti bisa. Bukan hanya dari keluarga dan teman saja, Andrea bisa sampai di titik ini. Andrea bisa menjadi atlet wushu DKI dan pemusatan latihan nasional atau Pelatnas juga karena hasil didikan Hartono Alex sebagai pelatihnya. Sampai sekarang, Andrea masih rutin latihan 5 kali dalam seminggu bersama Alex. Nama saya Hartono Alex, suka dipanggil Tehui. Saya sudah melatih kira-kira dari 2006. Dari 2006 saya melatih di Sasana Wushu Raja Wali Sakti dan juga melatih sebagai pelatih DKI juga. Dari Andrea umur 8. Umur 8 atau umur 9 ya. Orangnya serius, jadi memang juga dia dan generasi dia itu serius semua, memang bakat ada dan serius juga. Jadi nggak ada masalah dalam latih, kan biasanya kadang ada anak-anak yang datang latihan cuman kayak mau main atau ngobrol, kalau dia serius sih. Dari kecil udah kelihatan minatnya. Udah gedenya sama, malas makin semangat lagi dia. Apalagi kan dia sekarang kan sudah sebagai atlet DKI dan juga sebagai atlet Pelatnas juga. Kalau dilihat dari ininya ya, kemampuan dia tuh stamina paling menonjol. Stamina dia tuh cewek tapi kuatnya luar biasa, stamina, daya tahan. Kayak misalnya lari, orang udah capek dia masih bisa terus kejar. Kalau kita bilang pelatih dia kayak kereta, nggak habis-habis staminanya, itu yang paling menonjol. Sangat bagus sih menurut saya, karena dia juga punya bakat dalam gerakan, dia juga bagus, dalam lompatan juga bagus. Jadi sebenarnya udah lengkap. Tinggal dia pertajam terus aja. Pertajam terus dan selalu melihat teknik-teknik yang baru dalam dunia wushu ini, dia pasti bisa. 5 Desember 2022, Andrea tampil dalam pembukaan kejuaraan dunia Wushu Junior ke-8 di Indonesia Convention Exhibition, ICE BSD City.
ia menampilkan atraksi jurus-jurus wushu bersama dengan atlet lainnya di depan tamu undangan, termasuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Kita sih pakai waktu seminggu buat persiapan opening. Terus menurutku kami udah cukup siap untuk tampil di depan. Sebelum tampil sih aku ada gugup soalnya depan presiden kan. Tapi pas udah di panggungnya sih aku udah nggak gitu mikirin sih. Cuma fokus ke gerakan aja. Namun, kali ini ia hanya menjadi penampil dan pendukung teman-teman atlet wushu nasionalnya. Semua peserta pertandingan kali ini gerakannya bagus, semua luar biasa, semua ada style unik sendiri. Ya gitu, bagus semua menurutku sih, hebat. Aku paling nunggu yang atlet Indonesia aja sih sebenarnya. Ya. Semuanya kenalan aku ya. Mungkin taruh di meja mungkin ya. Ya sama kayak sekolah biar bisa sukses. Iya, menangin pertandingan gitu. Ada yang namanya Lai Xiao Xiao. Kalau dilihat dari sosial media sih dia kelihatan kayak orang yang baik dan ramah. Ya sering menangin pertandingan terus gerakannya keren gitu. Iya. Lai Xiaoxiao merupakan atlet wushu asal Tiongkok. Tahun ini, ia baru saja memenangkan medali emas dalam ajang World Games Wushu 2022 di Alabama, Amerika Serikat. Mengikuti jejak idolanya, Lai Xiaoxiao, Andre akan berusaha terus mengharumkan bangsa lewat wushu. Ia juga mempersembahkan usahanya tersebut untuk orang-orang tercinta yang mendukungnya. Untuk keluarga, teman, pelatih, sasana, dan bangsanya. Pesan yang pengen disampaikan untuk orang-orang yang udah dukung Andrea selama ini itu apa? Makasih udah dukung aku sampai saat ini. Jangan ada yang pegang lagi. Say hi. Nggak boleh. Mau lagi? Udah. Oke, nah. Jadi ini yang
pelajari